إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallahi faqad fajal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ba'dal ulama wa qala ba'dul ulama ay wa qala ba'dul hukama arba'atun la sya'adata fihi ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalamu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua berada di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa menunaikan kewajiban kita
yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita sampaikan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada hari ini, pada saat ini kita patuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan umat pilihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib memberikan salah satu wasiat untuk diri khatib, umum untuk kita semua. Marilah kita tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita jauhkan dari sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita termasuk orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita berada di bulan yang sangat bersejarah, bulan Rabiul Awal, atau bisa dikatakan bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adalah bulan Maulid ini momentum kecintaan kita terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu memandangkan, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagian hukama yang tadi sudah disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab doa memberikan gambaran ke seluruh manusia yang ada di muka bumi, wabil khusus orang muslim. Semua manusia ingin meraih kebahagiaan, semua manusia ingin meraih kesenangan, semua manusia ingin meraih kesuksesan. Tapi ba'dul hukama sudah memberikan isyarat kepada kita semua, arba'atu la sya'adata fihim. Salah satu menjadikan kewajiban kita adalah mencintai Rasul, mencintai para sahabat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka tidak akan menjadi kebahagiaan bagi orang tersebut, kata ba'dul hukama, arba'atu la sya'adata fihim. Hanya 4 golongan orang yang akan dicabut kebahagiaan. Hanya 4 golongan orang yang akan dicabut kebahagiaan rumah tangganya, akan dicabut kebahagiaan dalam ekonomi, akan dicabut kebahagiaan dalam bisnis apapun. La sya'adata fihim, Allah akan mencabut kebahagiaan tersebut. Sya'ada adalah isim nakiroh, lanya adalah la lil jinsi. Tidak ada satu jenis pun kebahagiaan kepada seseorang. Siapa orang yang tidak akan bahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ba'dul hukama, ahaduhum alladzina yabkhalu bisolawati wassalam. Orang akan dicabut kebahagiaan di muka bumi, Allah akan mencabut kebahagiaan dalam hati manusia, yaitu adalah ahaduhum alladzi yubkhalu bisolati wassalam ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencabut kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Allah mencabut kebahagiaan dalam bisnis ekonomi kita. Allah akan mencabut kebahagiaan karena kita menjadikan pejabat. Salah satunya adalah
yabkhalu bis salati wassalam ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bakhil, yaitu orang yang pelit, tidak pernah mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, tidak pernah mengucapkan salam terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang pelit, orang yang tidak pernah, orang yang benci terhadap sholawat kepada baginda Rasul, niscaya Allah akan cabut kebahagiaannya dalam rumah tangganya. Allah akan mencabut kebahagiaan dalam mencari rezekinya, bisnisnya, dagangnya, dan rumah tangganya. Karena ini adalah perintah Allah, bukan perintah ulama. Ini perintah Allah, bukan perintah Rasul. Ini perintah Allah, bukan perintah kiai. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya bersolawat terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun hitab terhadap orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu hitab untuk kita semua. Kita selalu membacakan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membacakan sholawat bukan karena kita pengen kaya. Kita membacakan sholat bukan pengen usaha maju. Kita membacakan sholat pengen menghilangkan sesuatu kebingungan dalam hati kita. Kita membacakan sholawat hanya menunaikan kewajiban kita, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor satu adalah orang yang akan dicabut kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, yaitu orang yang bakhil, orang yang tidak membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangganya tidak akan diberikan ketenangan, ekonominya tidak akan diberikan ketenangan, jabatannya tidak akan memberikan ketenangan tatkala dalam hatinya kosong dari sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang akan dicabut kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, asani alladzina yujibul muadzin. Orang yang akan dicabut kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya tidak akan bahagia, hidup dengan tetangga tidak akan bahagia, akan merasakan susah dan bingung kehidupan kita. Wasani alladzi la yujibul muadzin. Yang kedua yang akan dicabut kebahagiaannya, yaitu orang yang tidak menjawab muadzin. Orang yang tidak menjawab orang yang azan. Waktu duhur ada yang azan di masjid tidak pernah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak pernah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala petani masih jonjon dalam pertaniannya, tatkala orang pedagang masih jonjon dengan dagangnya, orang yang lagi belajar jonjon dengan belajarnya, orang yang lagi baca Quran jonjon dengan baca Qurannya. Tapi kata ba'dul hukama, orang yang sedang adzan yang membacakan Al-Quran berhenti dalam bacaan Al-Qurannya. Orang yang menunaikan sholat sunat berhenti sholat sunatnya. Orang yang akan ngobrol berhenti dari obrolannya. Orang yang ekonomi berhenti dari ekonominya.
yaitu alladzi la yujibul muadzin, akan dicabut kebahagiaannya tatkala ada yang adzan di masjid tidak pernah dijawab dengan hati kita sendiri. Tidak akan bahagia. La sya'adata, tidak akan mendapatkan kebahagiaan apapun di muka bumi. Karena sya'ada adalah isim Allah. Karena isti'adah adalah isim nakirah, umum kebahagiaan itu. Tidak ada satu jenis pun kebahagiaan. Kalau seandainya kita selalu jon-jon dengan pekerjaan kita, tidak menghiraukan orang yang adzan, tidak pernah menjawab orang yang adzan, niscaya orang tersebut adalah oleh Allah diangkat keberkahan, diangkat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adzan jangan dianggap sepele. Orang adzan jangan dianggap enteng. Ini adalah panggilan Allah kepada kita. Untuk menuntun adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin adalah refleks tatkala dibacakan adzan, dikomandangkan adzan Allahu Akbar, maka dalam hati kita hadir ruh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akan menjawab dalam hati asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan menjawab hati kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah menjadikan rahasia dalam adzan. Kenapa menjawab adzan memberikan keberkahan? Kenapa adzan memberikan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan dunia, memberikan kebahagiaan akhirat adalah orang yang selalu menjawab muadzin, orang yang adzan. Tapi sebaliknya, kata ba'dul hukama, wasani alladzi la yujibul muadzin, orang yang akan diangkat keberkahannya adalah alias orang yang akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menjawab muadzin, orang yang adzan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang diangkat keberkahan oleh Allah, orang yang diangkat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisum manis ta'ana bihi insanun bi khairin fala yu'inuhu. Yang ketiga adalah orang yang akan diangkat kebahagiaannya oleh Allah, orang yang akan selalu bingung di alam dunianya, yaitu orang yang minta pertolongan kepada orang tersebut tapi orang tersebut tidak pernah menolong. Orang yang minta pertolongan tapi kita menolak pertolongan. Orang minta pertolongan untuk mengantarkan seseorang tapi tidak pernah peduli, tidak pernah menolong orang lain. Itu adalah orang yang akan diangkat kebahagiaannya di alam dunia. Tatkala tetangga kita lagi terbaring rumah sakit, minta pertolongan, "Bang, anterin, Bang, angkatin saudara saya. Bang, anterin saudara saya ke rumah sakit. Bang, anterin saya, ibu saya sakit." Tapi menolak, diminta pertolongan, maka orang tersebut adalah orang yang akan diangkat kebahagiaannya di muka bumi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, bisa menolong di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa menolong di antara sesama kita. Mudah-mudahan kita bisa menolong di antara tetangga-tetangga kita yang mendapatkan kesulitan. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, barang siapa yang menolong sesama, barang siapa yang menolong tetangga kita, barang siapa yang menolong saudara kita, Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah orang yang akan diangkat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala
Warabi'u alladhi yu'jizu ayyad'uwa li nafsihi walil mu'minina duburo solatihi. Yang keempat adalah orang yang akan diangkat keberkahan di muka bumi, orang yang akan diangkat kebahagiaan di muka bumi. Kata ba'dul hukama adalah yu'jiju ayyad'uwa li nafsihi, alladhi yu'jiju ayyad'uwa li nafsihi, yaitu orang yang tidak mampu untuk berdoa. Orang yang tidak mampu untuk berdoa, ayyad'uwa li nafsi, untuk berdoa untuk diri sendiri tidak mampu. Walil mu'minina, berdoa untuk orang tua kita tidak pernah. Walil mu'minina, berdoa untuk saudara kita tidak pernah berdoa, tidak ada kemampuan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duburo solatihi, setelah menunaikan sholat. Orang yang akan diangkat kebahagiaannya adalah orang yang tidak kemampuan untuk berdoa, mendoakan diri sendiri, mendoakan lil muslimina, kepada orang yang muslim, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara kita, mendoakan tetangga kita, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kuat, tidak pernah mendoakan duburo solatihi, setelah menunaikan solatnya, salam langsung keluar. Bukan Allahumma lantas antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Orang yang akan dicabut kebahagiaannya adalah orang yang menunaikan sholat tapi tidak pernah berdoa untuk diri sendiri, tidak pernah berdoa untuk tetangga kita sendiri, tidak pernah berdoa untuk orang tua kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata ba'dul ulama, ba'dul hukama, maka Allah akan diangkat keberkahannya, Allah akan mengangkat kebahagiaannya. Kalau manusia di muka bumi masih ada orang yang sholat tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, walil muslimina wal muslimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan empat faktor ini, empat golongan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjauhinya. Mudah-mudahan kita semua selalu membacakan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu menjawab orang-orang yang adzan di sekeliling kita. Yang ketiga adalah mudah-mudahan kita semua saling tolong menolong sesama tetangga kita, sesama rukun kita. Mudah-mudahan yang keempat, mudah-mudahan kita semua selalu berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa kepada orang yang lain atau kepada tetangga kita, berdoa kepada orang muslim, berdoa kepada kedua orang tua kita. Niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lil muslimina wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du,
فيا أيها الهادرون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatul jami'atu rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan, mohon maaf pada sop-sop yang masih ada di depan masih kosong, silakan untuk diisi.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل من يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الرحمة أنزل علينا البركة أنزل علينا الشهادة والعافية ودوام العافية مرحة لقلوبنا وسهاد الأبداننا لأمر الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله